Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga, mata kuliah Kewirausahaan. Baiklah, saya akan menceritakan sinopsis film Penjual Rambutan Upin dan Ipin. Awalnya, Upin dan Ipin terlihat sedang bermain. Tak lama, terdengar suara Atuk yang sedang marah-marah. Akhirnya, Upin, Ipin, dan kawan-kawan menghampiri Atuk dan bertanya. Atuk menjelaskan bahwa banyaknya rambutan yang dimakan tupai. Dan juga, Atuk kesulitan untuk mengambil rambutan yang bagus untuk cucunya. Karena masalah itu, Mail memberikan ide untuk menjual rambutan tersebut. Daripada rambutan itu busuk dan dimakan tupai. Akhirnya, Atuk menyetujui ide dari Mail dan menyuruh Upin dan Ipin kawan-kawan untuk menjual rambutan tersebut. Setelah sampai di rumah, Upin Ipin bertemu dengan kakaknya. Ia menceritakan kepada kakaknya bahwa ia akan menjual rambutan esok hari. Akan tetapi kakaknya mengejek Upin dan Ipin bahwa ia tidak pandai berjualan. Akan tetapi Upin dan Ipin tetap yakin dan bisa menjual rambutan tersebut esok hari. Keesokan harinya mereka mulai mengambil rambutan. Awalnya mereka memanjat batang rambutan sampai ke atasnya. Akan tetapi pada saat sampai di atas, banyaknya serangga yang menghampiri mereka. Akhirnya mereka tidak bisa mengambil rambutan. Lalu Upin memberikan ide mengambil rambutan dengan menggalah. Dan mereka mengambil galah tersebut dan memetik rambutan. Akan tetapi karena galah yang terlalu besar, mereka kesusahan untuk menyimbangkan galah tersebut. Tak lama, Atuk datang membantu mereka mengambil rambutan. Setelah mengambil rambutan, mereka mulai menjajakan rambutan mereka dan berjalan menuju jalan raya. Mereka menjajakannya dengan bersuara lantang di tengah jalan. Tak lama, datang Abang Saleh yang bertanya jualan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka berjual rambutan. Dan Abang Saleh pun akhirnya bertanya berapa harga rambutan dan melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan Upin, Ipin, dan kawan-kawan. Setelah Abang Saleh melakukan tawar-menawar dengan Upin, Ipin, dan kawan-kawan, akhirnya Abang Saleh membeli 1 ikat rambutan. Dengan itu, Upin, Ipin, dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka menuju jalan raya sambil menjajakan dagangan mereka. Pada saat sampai di jalan raya, mereka juga bertemu banyak penjual rambutan, hingga mereka kesulitan untuk mencari pelanggan yang membeli rambutan mereka. Akhirnya mereka berpindah tempat ke tempat yang lebih sepi, lalu berteriak menjajakan jajanan mereka. Tak lama dari itu, tapi juga tidak ada datang pelanggan yang membeli rambutan mereka. Akan tetapi mereka tetap bersemangat berjualan pantang menyerah. Tak lama dari itu, datanglah Angka Atong yang bertanya rambutan itu. Dia bertanya berapa harga rambutan itu. Tetapi akhirnya terjadi tawar-menawar kembali dengan Atong, sehingga Atong meminta diskon harga dengan Upin, Ipin, dan kawan-kawan tentang harganya. Akan tetapi mereka dapat kesulitan pada saat itu karena harga yang belum ditentukan. Tak lama, Atong mengambil keputusan berapa harganya atau membeli semua rambutan yang mereka jualkan. Akhirnya, dagangan mereka habis terjual dan mendapatkan uang. Mereka pun pulang ke rumah Atong, lalu memberikan uang tersebut kepada Atong. Akan tetapi, Atong tidak menerima uang itu dan memberikannya kepada Upin, Ipin, dan kawan-kawan karena itu adalah hasil kerja keras mereka. Lalu mereka membagi uang tersebut sama rata sebagai teman-temannya. Sinopsis dari film Upin, Ipin Berjual Rambutan. Alasan kami mengambil film ini karena film ini dapat menginspirasi sebagian orang untuk melakukan usaha. Film ini juga mengandung rasa kebersamaan dan kemanusiaan, serta film ini juga memiliki sifat kewirausahaan dan semangat juang yang tinggi tanpa rasa putus asa. Tokoh utama di pemeran film ini Upin, Ipin, dan kawan-kawan, serta tokoh pendukungnya Atuk Dalang, Uncle Mutu, Opa, dan Kak Ros. Selanjutnya yaitu sikap dan sifat tokoh utama. Sikap dan sifat tokoh utama dari film yang kami ambil yaitu mempunyai semangat dan kerjasama yang tinggi dan baik. Sifat pantang menyerah dan putus asa. Dan konflik dari film yang kami ambil yaitu pertama, Upin, Ipin, dan kawan-kawan tidak mempunyai alat untuk memetik rambutan tersebut karena bagi mereka pohonnya cukup tinggi. Konflik yang kedua yaitu Upin, Ipin mempunyai alat untuk memetik rambutan yaitu galah tetapi tidak bisa menggunakannya. Dan konflik ketiga yaitu Upin, Ipin membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka hampir putus semangat. Di sini mereka ada keributan bagaimana cara mengambil rambutan tersebut.
Kemudian untuk menyelesaikan konflik ini, Atuk Dalang datang untuk mengambil galah dan mengambil rambutan yang sangat banyak. Konflik yang kedua yaitu pada saat mereka melakukan penjualan di pinggir jalan besar, di mana salah satu dari teman mereka ingin mengajak pulang karena sudah bosan lama menunggu. Tetapi untuk menyelesaikan konflik ini, seorang pengendara mobil datang atau singgah untuk membeli dan memborong rambutan mereka. Selanjutnya yaitu tokoh antagonis pada film yang kami angkat, yaitu tentang Upin. Nah, tokoh antagonisnya adalah Kak Ros. Namun, tokoh antagonis di sini bukan berarti memiliki sifat yang jahat. Namun, Kak Ros memiliki sifat yang mematahkan semangat Upin dan Ipin. Namun, Kak Ros pernah mengatakan bahwa tidak akan laku jika mereka berjualan rambutan. Namun, karena semangat dari Upin dan Ipin dan teman-temannya yang tinggi, maka mereka tetap melakukan jualan tersebut hingga akhirnya menghasilkan uang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah yang pertama, yaitu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mempunyai kemauan yang tinggi. Yang kedua, memiliki semangat bekerja sama dan semangat untuk lebih maju dalam usaha yang kita inginkan. Yang ketiga, ketika kita mendapati halangan dalam usaha yang ingin kita lakukan, maka kita harus tetap bersabar dan harus tetap maju tanpa Selanjutnya, putus asa. mengenai apa sih cita-cita kamu? Saya Fitri Rahmadani, bercita-cita sebagai seorang guru dan memiliki usaha sampingan. Saya Etika Sari bercita-cita sebagai seorang guru. Saya Gita Lari, cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang guru. Saya Fia Jalilah bercita-cita Sekian dan sebagai terima kasih. seorang guru.